Tapi kita keterangan ulama banyak tentang masalah ini, kita perkuat dengan keterangan lain. Insya Allah tingkat kesimpulannya hampir sama dan lebih memudahkan kita atau lebih memperkaya pemahaman kita tentang masalah ujub. Karena memang kalau kita lihat keterangan para ulama itu beda-beda gitu loh. Kalau ujub secara bahasa itu apa? Ujub secara bahasa. Sebagian ulama mengatakan ujub secara bahasa itu az-zahwu wal kibar. Kibar ada sisi kesombongan. Tapi bedanya ujub dengan kibar apa? Sebagian ulama menjelaskan bahwa kibar itu secara umum butuh pihak lain. Karena kan kibar itu meremehkan orang definisinya. Al-kibru batarul haq. Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Batarul haq wa ghamtun nas. Jadi kibar itu membutuhkan pihak lain yang akan dia rendahkan. Nah itu kibar, itu sombong. Adapun ujub, dijelaskan sebagian ulama, dia nggak butuh pihak lain. Karena inti ujub itu dia kagum sama dirinya, gitu. Merasa dirinya pantas, padahal nggak pantas, gitu. Merasa dirinya berhak, padahal dia nggak berhak. Itu dikasih sama Allah. Makanya kata para ulama, balau lam yukhlaqil insanu illa wahdahu tusawwiru an yakuna mu'jaban wa la yutasawwar an yakuna mutakabbiran illa an yakuna ma'a ghairihi. Kalau misalnya ini contoh mustahil ya. Kalau misalnya dia diciptakan sendirian, itu masih mungkin dia jadi orang yang ujub. Tapi nggak mungkin dia jadi orang yang sombong gitu loh. Karena ujub intinya terpukau aja sama diri sendiri. Itu poin. Adapun secara istilah, nah ini secara istilah. Saya bawakan keterangan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Beliau menyampaikan, ujub itu an-nazar ila nafsi bi'ainil ijlal wa ta'zim. An-nazaru ila nafsi bi'ainil ijlal wa ta'zim. Yaitu seseorang melihat dirinya sendiri dengan kacamata pengagungan dan pemuliaan gitu loh. Dia menganggap dirinya itu besar gitu. An-nazar ila nafsi bi'ainil ijlal wa ta'zim. Seseorang melihat dirinya sendiri dengan kacamata pengagungan dan pemuliaan. Jadi intinya dia menganggap dirinya besar. Makanya butuh pihak lain apa enggak? Enggak butuh gitu loh. Pokoknya dia kagum aja sama dirinya sendiri. Itu hadirin. Ada akhwat yang bisa ulang apa itu ujub? Tapi harus cepat biar nggak lama-lama. Nggak ada? Ada Ustaz. Iya, agak cepat ya. Mohon. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan para ulama dan seluruh hadirin. Ujub adalah seorang melihat dirinya sendiri. Sebentar, doa kayak gitu jangan salah paham ya. Itu bukan berarti saya sejajar dengan ulama. Beliau mendoakan saya sebagai guru, baru setelah itu beliau mendoakan para ulama. Bisa dipahami nggak? Jangan sampai ada yang berpikir bahwa bahwa saya di level itu jauh sekali. Dan jangan sampai kita masuk ke dalam sabda Nabi SAW, al-mutasyabbih bima lam yu'ta kala bisi thawbai zur. Mutasyabbih bima lam yu'ta, orang kalau bahasa kita ya, yang membranding dirinya di level yang bukan seharusnya. Jadi dia bukan scientist, tapi dia membranding, dia berpenampilan seperti scientist. Atau dia bukan dokter, tapi dia branding atau dia memposisikan diri, membangun image diri sebagai dokter. Atau dia bukan ulama, tapi dia branding dirinya atau
membangun image bahwa dia ulama, itu kata Nabi apa? Sallallahu alaihi wasallam, seperti memakai dua pakaian kebohongan. Itu dusta. Nah saya khawatir kalau beliau punya adab yang baik, mendoakan, tapi kalau doanya semoga Allah merahmati Ustadz dan para ulama, jadi kesannya bisa dipahami, itu sejajar, dan padahal itu bainas sama was sumur. Atau sama itu bahasa Arabnya, tahu sama itu apa? Langit, sumur, ya sumur. Jadi ulama di langit, kita di sumur gitu loh. Dan itu bukan bukan tawadhu, itu hakikoh. Jadi itu yang perlu kita dudukkan. Dan ulama mengatakan rahimallahu mar'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Dan kita nggak boleh membangun image atau personal branding seakan-akan kita berada di level yang kita bukan di level tersebut. Oke. Bisa diulang? Silakan. Makasih. Baik Ustaz, seseorang melihat dirinya sendiri dengan kacamata pengagungan dan pemuliaan dan tidak butuh pihak lain. Pihak lain itu bukan dari beliau, itu tambahan dari saya, itu penekanan syarat. Jadi kata beliau, an-nadhar ila nafsi bi'ainil ijlal wa ta'zim. Melihat diri sendiri dengan kacamata pengagungan dan pemuliaan. Jadi orang tuh terpukau dengan dirinya sendiri, merasa dirinya tuh besar, merasa dirinya tinggi, merasa dirinya hebat, merasa dirinya yang berjasa dalam sebuah karya, dalam sebuah proyek, dalam sebuah pencapaian. Padahal inti dari ini semua adalah la haula wa la quwata illa billah. Nggak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Padahal semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Bukan dari kehebatan dia. Nah itu poin dari keterangan dari Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dan ini tidak ada kontradiksi dengan keterangan yang lain, dan saya rasa menguatkan, dan definisi ini termasuk definisi yang mudah untuk dimengerti. Mudah nggak ngerti? Ini menghargai guru atau memang mudah? Bilang mudah aja, kesian Pak Ustadz udah capek ngejelasin. Nggak mudah kan dipahaminya? Ya kan? Karena ada beberapa definisi yang substansinya sama tapi agak lebih sulit gitu loh. Tapi kalau ini kan mudah. Jadi melihat diri sendiri dengan kacamata pengagungan, pemuliaan, penuh kehebatan. Padahal kita nggak pantas mendapatkan hal itu semua. Itu poin.